Bab 921, Seluruh Kota Tunduk. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sulang memberikan kewenangan penuh kepada avatar untuk membuka toko. Avatar-avatar ini memiliki kecerdasan dan pengalaman yang tinggi dalam membuka toko. Membuka toko waralaba rumah pertukaran adalah masalah sepele. Setelah meninggalkan inkarnasi avatar untuk membuka toko, kesadaran Sulang kembali ke dewa di kota Chaoshan. Kebetulan saja Suano Wuxian telah membersihkan 6 prajurit klan Daoxian di seluruh kota yang berkelok-kelok di pegunungan, dan berada di luar pintu, menunggu Sulang untuk menemuinya. Masuklah, kata Sulang ringan. Tuan Langdi. Suano Wuxian memasuki ruangan yang sunyi, berlutut di depan Sulang, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, haruskah kita menyerang saat besi masih panas, mengejar kemenangan dan menghancurkan 6 dewa Dao dalam satu gerakan? Dia muak dengan rasa malu yang dibawa oleh 6 dewa Dao. Pada saat ini, begitu dia berbalik, dia langsung ingin mencekik 6 dewa Dao sampai mati. Jangan, klan abadi 6 Dao memiliki wilayah yang sangat luas, dan dengan banyaknya pasukan ahli bela diri, wilayahnya bahkan lebih luas lagi. Liu Bei, Liu Ming, dan Wuxian lainnya semuanya telah tewas. Orang-orang dari klan abadi Liu Dao pasti sudah mengetahuinya, mungkin mereka sudah mulai melarikan diri saat ini. Kita tidak tahu bagaimana atau kemana mereka melarikan diri, jadi tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak dapat dibasmi dalam sekejap. Oleh karena itu, akan butuh waktu lama untuk melenyapkan klan abadi 6 Dao sepenuhnya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Selain itu, begitu Luoku Wuxian meninggal, Kaisar Loyou pasti akan mengirim seseorang ke sana. Kali ini dia benar-benar orang yang kuat. Saat ini, bukan saat yang tepat untuk berhadapan dengan 6 dewa. Ketika aku berhadapan dengan Kaisar Loyou, kemana klan abadi Liu Dao bisa pergi ke sana? Sulang menggelengkan kepalanya dan menganalisis. Suano Wuxian tiba-tiba menundukkan kepalanya karena malu. Silakan, kumpulkan semuanya, kita akan kembali ke kota Peri Suanyu. Selain itu, untuk mencegah Kaisar Loyou menjadi gila, kirim orang untuk membantai para seniman bela diri Suanyuxian. Kamu hubungi Wuxian Suanyu dan minta dia untuk memanggil semua prajurit klan, mendirikan tembok untuk membersihkan tanah, dan memasuki kota Suanyuxian untuk berlindung. Sulang memberi perintah sekaligus, dan dia sudah memiliki banyak pengalaman setelah melalui perang skala besar dengan menara pembantaian langit. Untuk berkonsentrasi dalam menghadapi Kaisar Loyou, area belakang harus dilindungi terlebih dahulu. Ya, Suano Wuxian dengan hormat mengambil nyawanya, dan kemudian mundur. Tidak lama, Chu Xiaobei dan yang lainnya berkumpul di samping Sulang. Aturan ruang angkasa. Dengan pikiran Sulang, sejumlah besar kisi spasial muncul, membentuk saluran lubang hitam. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang memimpin Chu Xiaobei, Suan Hao, Yu Hu, dan yang lainnya untuk meninggalkan kota berliku pegunungan yang mematikan itu. Pada saat yang sama, kota Peri Suanyu, sebuah saluran spasial muncul di udara. Prajurit klan Peri Suanyu yang tak terhitung jumlahnya mendongak dan tiba-tiba menemukan sosok Sulang dan yang lainnya. Akibatnya, seluruh kota Peri Suanyu seperti panci besar, mendidih seketika. Kaisar misterius telah kembali. Tuan Chu Xiaobei, mereka semua telah kembali. Tuan Suanao dan Tuan Yu Hu juga telah kembali. Hebat. Kita telah menang, kita telah sepenuhnya mengalahkan 6 dewa Dao. Hahaha. Semua ini adalah penghargaan orang dewasa dari Kaisar misterius. Jika bukan karena dia, klan Peri Suanyu, kita akan tamat cepat atau lambat. Aku akan menunggu dan berterima kasih kepada Tuan ini. Dia adalah penyelamat klan Peri Suanyu kita. Petik 2. Petik 2. Dalam waktu kurang dari sehari, dia menaklukkan wilayah yang hilang dari klan Peri Suanyu. Dia juga membunuh semua dewa bela diri dari klan abadi 6 Dao, meninggalkan mereka hanya dalam nama. Kalau dipikir-pikir, itu seperti mimpi. Beberapa prajurit di kota Peri Suanyu tercengang, beberapa berteriak keras, dan beberapa berbicara. Tetapi lebih dari itu, dia adalah seorang prajurit yang begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Wuxian Suanyu, yang telah mendengar berita itu, berlutut di kehampaan yang jauh, membungkuk kepada Sulang 3 kali dan 9 kali, dengan air mata di wajahnya. Tuhan tahu berapa banyak tekanan yang dia tanggung setelah melepaskan Chu Xiaobei. Apakah itu dari klan Kaisar Loyou, dari klan Liu Daoxian,
atau dari oposisi di dalam klan, dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, meskipun Kaisar Loyou masih mengabaikan klan abadi Suanyu dari atas, kebutuhan mendesak klan abadi 6 Dao telah teratasi. 2 dari 3 kekhawatiran utama telah hilang, dan Suanyu Wuxian akhirnya menghela napas lega. Melihat kota peri Suanyu menyerah di kakinya, Su Lang tersenyum tipis, klan abadi 6 Dao telah dihancurkan. Tetapi Kaisar Loyou masih membebani semua orang. Selanjutnya, dengan keinginan klan abadi Suanyu untuk Taoisme dan kebencian terhadap Luo Yu, aku akan pergi ke klan Kaisar Loyou dan membunuh Kaisar Loyou. Su Lang melontarkan tujuannya dan meninggalkan pandangan semua orang dengan senyum cerah. Bunuh Kaisar Luo Yu. Ya Tuhan, kau ingin membunuh Kaisar Luo Yu. Penguasa misterius dari klan kekaisaran sebenarnya adalah seorang Wudi sejati. Aku menunggu Kaisar Wu untuk merasa kasihan, membalas dendam untuk kita, dan mencari kebenaran untuk kita. Ini benar-benar kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Petik 2. Su Lang telah pergi, tetapi kota peri Suanyu masih mendidih. Di sisi lain, Su Lang menerima Suan Yue Wuxian, menerimanya berlutut lagi, dan membiarkannya pergi bekerja dengan Suan Ao Wuxian. Di sisi Su Lang, Chu Xiaobei ditinggalkan sendirian. Su Lang, apakah benar-benar yakin, langkah selanjutnya adalah menghadapi Kaisar Loyou? Bahkan jika Chu Xiaobei menyukai keajaiban Su Lang yang terus-menerus, dia masih sedikit khawatir. Tanpa dia, klan Kaisar benar-benar menakutkan. Seorang Kaisar telah menindas suatu negeri selama 6 hingga 7 juta tahun. Selama kurun waktu yang begitu lama, makhluk-makhluk telah bereproduksi dari generasi ke generasi. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang hidup dan mati seperti semut. Namun, klan kekaisaran tetap abadi. Rasa sejarah yang bertahan lama itu telah membuat banyak makhluk tidak berani menyinggung. Konsep kekaisaran yang tak terkalahkan terukir dalam benak kebanyakan orang di benua Changlan. Chu Xiaobei percaya bahwa Su Lang memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar Wu, dan dia kagum karenanya. Namun, ketika keadaan datang, dia tidak bisa menahan sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, saya pasti akan membunuh Kaisar Wu Yuluo. Bahkan jika terjadi kecelakaan dan saya tidak dapat membunuhnya, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Su Lang menepuk kepala Chu Xiaobei, dengan lembut merasa lega. Kalau begitu, Anda harus memperhatikan keselamatan. Chu Xiaobei mengangguk dengan sungguh-sungguh, seperti menantu perempuan kecil yang mengantar suaminya keluar. Saya akan melakukannya. Su Lang tersenyum cerah. Selanjutnya, Su Lang terus mempersiapkan diri untuk perang. Yang pertama adalah menyiapkan formasi pertahanan tingkat kaisar untuk kota peri Suanyu. Kemudian, semua pesawat layang terbang pemburu harta karun yang jumlahnya hampir 3 miliar dilepaskan untuk bertindak sebagai pengintai guna memastikan keamanan di belakang. Segera setelah itu, Su Lang mulai mempelajari formasi tersebut. Dia ingin menggabungkan petir, emas, dan formasi ruang angkasa yang baru diperoleh dari kota Qingyu untuk menciptakan formasi tingkat kaisar yang lebih mengerikan. Tidak butuh waktu lama untuk menggabungkan beberapa formasi tingkat kaisar dengan keterampilan formasi Su Lang di alam primordial. Setelah 1 jam, formasi kekaisaran gabungan ofensif baru muncul di benak Su Lang. Formasi ini diberi nama, Formasi Kaisar Penjara 3 Pembunuh, oleh Su Lang. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai level Wu di peringkat 4 yang sebenarnya, lebih tinggi dari level formasi Kaisar Bersatu 5 Elemen. Menurut pernyataan Kaisar Wu Lian, Kaisar Luo Yu belum menembus peringkat 4, dan saat ini dia adalah Kaisar Wu peringkat 3. Set formasi Kaisar Penjara 3 Pembunuh ini sudah cukup, dan jika 1 set tidak cukup, aku akan memberinya 2 set. Sudut mulut Su Lang berkedut, memberikan sedikit keceriaan. Dan pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sudah datang. Su Lang memejamkan matanya, menggunakan berbagai persepsi, dan sebuah pemandangan muncul di depan matanya. Aku melihat sejumlah besar cahaya memancar dari formasi teleportasi di pinggiran kota peri Suanyu. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari formasi teleportasi, naik ke langit, dan datang ke kota abadi Suanyu. Dia memiliki karakteristik ras klan Kaisar Loyou, dan sekilas dia bisa tahu bahwa dia adalah anggota klan Kaisar Loyou. Benar saja, itu adalah Kaisar Semu. Sepertinya Kaisar Luo Yu masih belum menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi. Aku ingin memikirkannya. Klan abadi Suanyu awalnya adalah kekuatan di bawah klan Kaisar Loyou,
dan kekuatan Wudi lainnya tidak akan menyerbu masuk. Jadi, di mata Kaisar Loyou, pada dasarnya mustahil bagi klan abadi Xuanyu untuk didukung oleh Kaisar. Karena bukan Kaisar, lebih dari cukup untuk mengirim Kaisar Semu. Tapi apakah itu lebih dari cukup? Haha. Sulang memikirkannya, lalu mencibir, menunggu Kaisar Semu datang dan mati. Tepat saat itu, Kaisar Semu berjubah hitam telah tiba tidak jauh dari kota abadi Xuanyu, di mana Xuan Yue Wuxian. Cepat keluar dan sujud kepada dewa. Kaisar Wu berjubah hitam mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Banyak burung dan binatang buas di alam liar terkejut hingga mati olehnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Karena seluruh kota peri Xuanyu dijaga oleh formasi tingkat Kaisar. Belum lagi suaranya, bahkan jika Wudi berjubah hitam berusaha mati-matian, itu tidak akan membantu sama sekali. Setelah berteriak, tidak ada jawaban yang diterima. Zundi berjubah hitam dari klan Kaisar Loyou ini sangat malu. Segera setelah itu, hatinya terbakar dengan amarah yang mengamuk. Sialan, aku masih menyendiri di antara klan kekaisaran. Kebanyakan orang melihatku, mereka harus berlutut dan memanggil leluhur mereka. Tetapi klan peri kecil ini berani mengabaikanku, itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Luoyu memintaku untuk melakukan sesuatu dengan murah, maka aku akan meratakan kota giok mendalam ini ke tanah. Wajah Kaisar Semu berjubah hitam itu tenggelam seperti air, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Aku melihat telapak tangan yang mengerikan mengembun, menutupi seluruh langit kota peri Xuanyu. Tangan ini dengan momentum yang mencengangkan langsung menamparkan formasi pertahanan kota peri Xuanyu. Namun, sebuah pukulan yang tampaknya menghancurkan dunia, tetapi itu seperti kentut di atas batu, dan bahkan debu tidak dapat diangkat. Apa? Telapak tangan surga dan bumiku tidak menghancurkan formasi kota peri kecil, bagaimana mungkin? Mata Hei Pao Zundi melotot, dan dia hanya merasa bahwa dia berhalusinasi. Dia adalah seorang Kaisar Semu, keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Wu. Dunia yang mengerikan itu ada di telapak tanganmu, dan itu dapat dengan mudah menghancurkan tanah dengan radius ratusan ribu mil. Namun, bagaimana situasinya sekarang? Serangan yang begitu kuat, bahkan riak formasi pelindung orang lain tidak dapat dipicu. Mungkinkah formasi pertahanan kekaisaran? Hei Pao Zundi menarik napas dalam-dalam, dengan hati-hati melihat formasi pelindung kota peri Xuanyu, dan kemudian bergetar seperti guntur. Dia tidak pandai dalam formasi, jadi awalnya dia tidak melihat bahwa formasi kota kecil ini adalah formasi tingkat kaisar. Tetapi saat ini, saya menggunakan semua energi mental saya untuk melihatnya, dan saya langsung melihatnya. Bagaimana mungkin, klan peri biasa benar-benar dapat memiliki pertahanan formasi tingkat kaisar? Kau tahu, bahkan klan Kaisar Loyou yang besar hanya memiliki 4 formasi tingkat kaisar. Hei Pao Zundi membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Awalnya saya mengira hanya kaisar tak dikenal yang membantu klan Xuanyuxian melawan klan Liu Daoxian. Dengan akumulasi 3 juta tahun di Kaisar Zun, dan dengan sarana yang diberikan oleh Kaisar Luoyu, dia seharusnya bisa menangani lawan dengan mudah. Namun sekarang tampaknya membantu orang-orang klan peri Xuanyu tidaklah mudah. Meskipun lawannya bukan Kaisar Wu, Kaisar Semu yang mampu membentuk formasi tingkat kaisar hampir setengah dari Kaisar Wu. Tokoh seperti itu dapat dianggap sebagai tamu bahkan di antara para kaisar agung. Status itu hampir lebih tinggi dari Zundi veterannya. Tidak heran pihak lain berani memprovokasi klan Kaisar Loyou saya. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mundur sementara untuk melapor kepada Kaisar Wu, atau menggunakan sarana yang diberikan oleh Kaisar Wu untuk mencoba menghancurkan formasi ini? Hei Pao Zundi mengerutkan kening dan terjerat. Dia dengan hati-hati memikirkan pilihan yang akan diambil Kaisar Luoyu. Pertama, membunuh lawan secara langsung terlepas dari identitas atau asal mereka. Yang kedua adalah menyerahkan modal Chu Xiaobei untuk menjadi kaisar, dan mengubah pihak lain menjadi sutra giok. Tidak peduli apa asal-usul pihak lain, mereka adalah yang pertama campur tangan. Karena itu, Kaisar Loyou tidak akan pernah menyerah. Ini bukan hanya tentang kekayaan Kaisar Wu, tetapi juga martabat Kaisar Wu. Jika aku mundur dengan cara yang putus asa, aku pasti akan menyambut kemarahan Tuan Wu. Lawan hanyalah seorang Kaisar Semu yang dapat mengatur formasi tingkat kaisar. Begitu formasi itu retak,
dia akan menjadi harimau ompong, biarkan aku membunuhnya. Memikirkan hal ini, Heipao Zundi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Muncul, Zundi berjubah hitam berbisik, manik ilusi hitam muncul, dengan jejak pikiran samar terjalin di atasnya. Manik ini adalah senjata Kaisar Zun dalam jubah hitam, tetapi diisi dengan pukulan biasa dari Kaisar Wuyu, yang sangat menakutkan. Biarkan aku melihat seberapa sakralnya dirimu. Wudi berjubah hitam menyipitkan matanya dan melancarkan serangan di saat berikutnya. Namun, pada saat ini, Heipao Zundi tiba-tiba merasakan dunia berguncang. Langit berubah ungu dalam sekejap, bumi berubah keemasan dalam sekejap, dan dunia ditutupi dengan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Heipao Zundi langsung tercengang. Dia merasakan fluktuasi spasial yang sangat dahsyat, aturan petir yang dahsyat dan terdistorsi, dan aturan emas yang akan menebas dirinya. Sendiri dengan 1000 pedang. Tidak hanya itu, Heipao Zundi juga menemukan bahwa dia benar-benar terputus dari dunia luar. Dia sekarang berada di ruang yang mandiri. Rasa krisis hidup dan mati datang dari segala arah. Ini adalah susunan pembunuh yang terperangkap di ruang angkasa. Jenis formasi ini seharusnya tidak hanya tersedia di alam Kaisar Qingyu. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Apakah klan Kaisar Qingyu yang membantu klan abadi Xuanyu? Heipao Zundi terkejut, ketakutan dan ngeri, dan pada saat yang sama merasa luar biasa. Pada saat yang sama, di kota peri Xuanyu, Sulang melengkungkan bibirnya tanpa daya. Formasi Kaisar Tahanan 3 pembunuhan ini awalnya disiapkan untuk Kaisar Luoyu. Untuk menghadapi Kaisar Semu berjubah hitam ini, Sulang hanya berencana menggunakan energi pedang yang dikandung oleh sarung pedang pembantai langit. Namun yang tidak kuduga adalah Kaisar Zun yang datang ke pintu benar-benar membawa sarana tingkat Kaisar yang dianugerahkan oleh Kaisar Luoyu. Alhasil, Sulang hanya bisa menggunakan formasi Kaisar Penjara 3 Pembunuh. Hal ini membuatnya cukup tidak nyaman karena dipaksa menggunakan palu godam. Metode tingkat Kaisarku masih terlalu tunggal. Sambil mendesah, Sulang menatap Zundi berjubah hitam dalam formasi Kaisar Penjara 3 Pembunuh. Dengan sebuah pikiran, 100 bawahan Xianyuan segera tersedot oleh formasi tersebut. Bersamaan dengan itu, formasi Kaisar Penjara 3 Pembunuh juga meluncurkan serangan yang mengerikan. Aku melihat bahwa di ruang penjara 3 pembunuhan yang independen, bila pedang emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah emas, padat. Di langit ungu, naga guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendarat. Guntur emas menyerang dan saling melengkapi, dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Tidak hanya itu, sejumlah besar bilah ruang angkasa juga terkondensasi di antara langit dan bumi, dengan kekuatan ruang angkasa yang dahsyat, menusuk ke arah Kaisar Semu berjubah hitam. Jangan! Heipao Zundi hanya merasakan bahwa krisis hidup dan mati telah menimpanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keputusasaan, dan berteriak dengan liar. Tetapi dia juga tahu bahwa berteriak tidak dapat membantu, jadi dia segera mendesak prajurit semu kekaisaran di tangannya. Prajurit semu kaisar yang tampak seperti mutiara tiba-tiba meledak dengan cahaya yang ganas. Bayangan hitam menyembur keluar darinya, menyapu ke sekeliling dengan kekuatan kekaisaran. Bayangan hitam ini tampaknya memiliki kecerdasan yang lemah, dan dapat secara otomatis bertahan melawan musuh tanpa kendali Kaisar Semu berjubah hitam. Bayangan itu melayang di sekitar Kaisar Semu berjubah hitam, terus-menerus menahan serangan dari daerah sekitarnya, dan sebenarnya banyak yang berhasil diblokir. Namun, alasan mengapa bayangan hitam ini mampu bertahan untuk sementara waktu sepenuhnya karena Sulang tidak memberikan banyak energi pada formasi tersebut, dan dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan formasi tersebut. Terlebih lagi, itu hanyalah rumput air tanpa akar, meskipun dapat memblokirnya untuk sementara waktu, ia terus-menerus dikonsumsi. Saya melihat guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti air terjun yang mengalir deras, membentuk medan guntur yang tak berujung pada pisau emas yang tak terhitung jumlahnya. Kepala naga guntur bergegas keluar dari domain guntur dan bergegas menuju Kaisar Semu berjubah hitam dengan ganas. Bahkan lebih banyak retakan spasial yang tak terkalahkan muncul dari waktu ke waktu, dan jika Zundi berjubah hitam tidak dapat menghindar, dia akan menderita serangan yang mengerikan. Sudah berakhir, aku sudah berakhir. Tuan Alam, Kaisar Qingyu, aku tahu aku salah, tolong lepaskan aku. Zundi berjubah hitam bagaikan seekor semut di tengah badai,
wajahnya pucat dan gemetar, matanya penuh keputusasaan. Dia tidak berdamai. Dia adalah kaisar semu dari klan Kaisar Loyou. Dia mengendalikan kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan sosok di puncak benua Changlan. Dia belum cukup menikmatinya. Jika dia mengetahui semua ini lebih awal, bahkan jika dia mengambil risiko memberontak terhadap Kaisar Wu, dia tidak akan pernah datang untuk memprovokasi Sulang. Namun semuanya sudah terlambat. Formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh tidak akan lenyap karena keengganan dan penyesalan Kaisar Sun berjubah hitam. Sulang bahkan lebih tidak mungkin melepaskannya. Setelah belasan napas, bayangan yang melindungi Zundi berjubah hitam benar-benar musnah. Orang tua yang bergegas mencari masalah ini benar-benar terekspos dalam formasi tahanan tiga pembunuhan. Saat berikutnya, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, bilah emas, dan retakan ruang semuanya bergegas, dan langsung membanjiri Kaisar Semu berjubah hitam. Hei Pao Zundi bahkan tidak sempat berteriak, dia hanya bersendawa. Ding, kamu mendapatkan jiwa seni bela diri tingkat tinggi asterisk 1, pemandu ruang asterisk 1, kristal peri biasa asterisk 1, prajurit Kaisar Semu Molian Taizu asterisk 1, giok peri terbaik asterisk 112.834.586, giok peri kelas atas asterisk 133.648.574, bahan pemurnian tingkat Xian, bahan pemurnian suci. Kau seharusnya senang kau mati dengan bahagia. Dibandingkan dengan mereka yang ada di Luoku Wuxian, kau benar-benar beruntung. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya untuk menggunakan dekomposisi satu kunci, dan formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh segera terurai menjadi berbagai bahan dan kembali ke ruang penyimpanan. Membunuh Kaisar Semu ini, panennya cukup bagus. Ada lebih dari 100 juta giok abadi kelas atas, dan lebih dari 100 juta giok abadi kelas atas. Begitu banyak giok abadi, pada dasarnya dapat mendukungku dan Kaisar Loyou dalam pertempuran, tetapi itu masih belum terlalu aman. Pikir Sulang, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Energi yang mendesak arai Kaisar Penjara Tiga Pembunuh sebenarnya sangat mudah dipecahkan. Cukup kirimkan harta karun terbang untuk mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, yang secara alami mencakup banyak giok peri. Simpan semua giok surgawi ke dalam sistem, dan saksikan mereka bertukar lebih dari 10.000 Xian Yuan. Sulang mengeluarkan prajurit kuasi Kaisar bernama Molian Taizu. Manik-manik itu tembus pandang dan ilusi, dengan garis-garis menjulang di bagian luar, yang tampak seperti bunga teratai berbentuk manik-manik. Tampaknya prajurit kuasi Kaisar ini memang luar biasa. Namun, sekilas Sulang tahu bahwa ini hanyalah prajurit kuasi Kaisar yang lumpuh, dan jiwanya hampir musnah. Seharusnya ia terluka parah dalam perang tertentu. Juga, orang yang memanipulasi bayangan hitam sebelumnya mungkin adalah roh senjata dari senjata kuasi Kaisar ini. Sulang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bayangan hitam itu dilenyapkan olehku, Kiling mengalami pukulan lain dan hampir sepenuhnya menghilang. Setelah bermain-main dengan Molian Taizu beberapa saat, Sulang membongkarnya dan memperoleh 49 jiwa seni bela diri tingkat tinggi dan beberapa bahan langka. Testut, 49 jiwa abadi bela diri senior digunakan untuk memurnikan prajurit kuasi Kaisar ini, keterampilan pemurninya terlalu lemah. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia memurnikan prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen seperti langit dan laut, langit dan api, dan hanya mengonsumsi 3 jiwa Wuxian primer. Saat masing-masing berevolusi, 5 prajurit kuasi kekaisaran hanya mengonsumsi 15 bagian dari jiwa Wuxian dasar. Mutiara Moliantai ini tidak lebih kuat dari lautan langit, tetapi menggunakan 49 jiwa seni bela diri tingkat tinggi, yang benar-benar sia-sia. Dapat dikatakan bahwa ini bukan berlebihan. Aku tidak tahu berapa banyak jiwa Wuxian yang bisa diperoleh setelah menguraikan sarung pedang langit pembantaian. Sarung pedang pembantaian langit bukanlah prajurit kuasi Kaisar biasa, dan panen setelah penguraiannya pasti jauh melampaui Molian Taizu. Setelah merasakan manisnya melarutkan prajurit kuasi Kaisar, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Bersamaan dengan itu, di ruang penyimpanan, bayi labu roh di sarung pembantaian tiba-tiba merasakan kesejukan yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak bisa menahan gemetar. Tentu saja, Sulang baru saja memikirkannya. Sarung pedang pembantaian langit cukup berguna, dan roh alatnya sangat familiar, jadi simpanlah.
Setelah menguraikan Molian Taiyisu, Sulang memeriksa latihan Zundi jubah hitam lagi. Sayang sekali hanya ada 3 latihan tingkat abadi, yang semuanya adalah atribut aturan gelap, dan Sulang untuk sementara mengesampingkannya. Segera, dia menjentikkan dengan satu tangan, dan 2 kepala muncul di depannya, satu dari Luoku Wuxian dan yang lainnya dari Heipao Zundi. Jubah hitam Zundi yang malang, dari penampakannya hingga tewas, gagal menyebutkan namanya. Segera setelah itu, Sulang menemukan Chu Xiaobei. Hah, kepala siapa ini? Chu Xiaobei menatap kepala kaisar semu berjubah hitam yang mematikan itu, dan bertanya dengan aneh. Kepala kaisar semu Kaisar Loyou. Sulang tersenyum tipis, dia datang untuk menyinggung kota perisuannya dan dibunuh olehku. Apa? Kaisar Zun datang ke pintu. Aku sama sekali tidak tahu, dan kau membunuhnya dengan diam-diam. Chu Xiaobei berkata dengan ekspresi terkejut, dan matanya sedikit berbinar ke arah Sulang. Kau tidak tahu itu normal. Tidak seorang pun di kota perisuannya yang tahu. Senyum Sulang tetap tidak berubah, karena aku membuat formasi tingkat kaisar di kota perisuannya untuk menutupi semua suara. Itu saja, Chu Xiaobei berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar berhasil membentuk formasi tingkat kaisar dalam waktu yang singkat tanpa mengeluarkan suara, dan juga memenggal kepala kaisar. Sungguh menakjubkan, haha. Apa ini? Selanjutnya, aku akan memenggal kepala Kaisar Yu. Dan kedua kepala ini adalah hadiah untuk Kaisar Luo Yu. Kuharap dia menyukainya. Sulang terkekeh, lalu memasukkan kedua kepala itu ke dalam sebuah kotak. Apakah kalian akan pergi sekarang? Kegembiraan di wajah Chu Xiaobei berangsur-angsur menjadi serius, hati-hati. Yakinlah, Sulang tersenyum dan menepuk kepala Chu Xiaobei, dan menghilang dari tempatnya di saat berikutnya. Pada saat yang sama, di bagian utara tengah benua Changlan, ada sebuah danau hitam tak berujung, seperti lautan hitam. Dari sudut pandang bintang biru, itu adalah laut hitam, laut super hitam yang 10.000 kali lebih besar dari Samudra Pasifik. Air laut hitam itu hitam pekat seperti tinta, dan di bawah hembusan angin, banyak ombak besar muncul di laut, seperti pegunungan hitam. Nama asli laut hitam ini disebut Danau Loyou. Di sanalah inti klan Kaisar Loyou berada. Di tengah Danau Loyou, terdapat sebuah kota besar tanpa tepi yang terlihat. Ini adalah kota besar yang mengapung di atas laut, juga dicat hitam, dengan bangunan-bangunan internal yang tinggi, persegi, dan hikmat, seperti kuil-kuil hitam. Kota besar ini adalah kota Kaisar Loyou. Tidak seperti bagian lain Danau Loyou, permukaan air tempat kota Kaisar Loyou berada tenang, hampir seperti cermin, dan seperti batu hitam yang halus dan tak berujung. Danau Loyou hitam pekat, dan langit kota Kaisar Loyou hitam pekat. Awan hitam bergulung-gulung seperti batu hitam yang akan runtuh kapan saja. Warna laut dan langit yang unik ini akan sangat mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun, para prajurit di kota Kaisar Loyou jelas sudah terbiasa dengan hal itu, tidak mengherankan. Para prajurit ini juga mengenakan pakaian hikmat hitam. Tampaknya seluruh orang telah terintegrasi ke dalam kota dan telah menjadi bagian dari kota ini. Sebagian besar prajurit di kota tersebut adalah prajurit klan Kaisar Loyou, dan prajurit dari ras lain pada dasarnya tidak terlihat. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka semua pergi ke pedesaan untuk melakukan apa adanya, belajar berpakaian seperti prajurit klan Kaisar Loyou. Jelas ini adalah kota yang sepenuhnya bertolak belakang dengan kota Kaisar Baiyue. Kota ini menolak kunjungan dari orang luar. Namun, beberapa orang tidak dapat menolaknya. Seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan berhenti di permukaan laut, memperlihatkan sosok Sulang. Alasan untuk berhenti di sini, itu karena laut di bawah kaki menghadirkan pemandangan yang aneh. Saya melihat bahwa seolah-olah garis lurus memotong permukaan laut, satu sisi tenang seperti cermin, dan sisi lainnya berombak, seperti tsunami. Formasi pertahanan. Formasi Kaisar Zentian Fuhai, itu juga formasi tingkat Kaisar tingkat 3 yang bagus, sekarang menjadi milikku. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum menawan, dan segera mengulurkan tangan kanannya untuk mengetuk. Aku melihat kekosongan di depanku tiba-tiba meledak menjadi gelombang, menguraikan penghalang formasi, dan melewatinya ke kejauhan. Dalam sekejap, formasi Kaisar Zentian Fuhai ini jatuh ke tangan Sulang. Pada saat yang sama, di kota Kaisar Loyou, ribuan master arai yang menjaga pengoperasian arai tiba-tiba mengubah ekspresi mereka.
Kontrol Kaisar Zentian Fuhai telah dipindahkan. Ada apa? Kita tidak melakukan apa-apa. Sudah berakhir, formasi Kaisar Zentian Fuhai telah dicuri dari kendali, dan kita mati. Siapa yang mencuri kendali formasi kekaisaran, siapa itu, maju dan mengaku bersalah. Tidak mungkin bagi kita untuk dapat mencuri kendali formasi kekaisaran dalam sekejap. Itu bukan orang-orang kita, itu orang luar. Mungkinkah master formasi Sang Feizi yang membantu kita mengatur formasi sebelumnya? Tidak mungkin. Dia tidak punya dendam terhadap kita. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Berhentilah berdebat, jangan bertengkar denganmu. Formasi Kaisar Zentian Fuhai telah menghilang sepenuhnya. Petik 2 petik 2. Ketika para penyihir dalam formasi itu berbicara dengan panik, berita yang lebih mengerikan datang, dan formasi Kaisar Zentian Fuhai menghilang begitu saja. Adegan yang berisik itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Saat berikutnya, itu seperti menuangkan air dingin ke dalam panci minyak panas, dan tiba-tiba mendidih, formasi itu telah menghilang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Mungkinkah itu jimat formasi? Jimat formasi itulah yang menghancurkan formasi itu. Tidak, sama sekali tidak. Jimat penghancur itu untuk menghancurkan formasi, bukan untuk membiarkan formasi itu menghilang begitu saja. Mencuri kendali formasi itu tidak masuk akal, dan membiarkan formasi itu menghilang begitu saja. Ini tidak mungkin, bahkan Kaisar Wu yang ahli dalam formasi itu tidak dapat melakukannya, bahkan Kaisar Wu dari alam Kaisar Qingyu tidak dapat melakukannya. Tetapi kenyataannya ada di depanmu, formasi itu telah menghilang. Petik 2 petik 2. Sekelompok penyihir formasi saling memandang dengan tidak percaya, dan semua orang hendak melotot. Mereka semua adalah orang bijak bela diri dan orang abadi. Bela diri yang ahli dalam formasi, jika tidak, mereka tidak akan diatur oleh Kaisar Luo Yuwu untuk mengendalikan formasi Kaisar Zentian Fuhai. Tetapi sekarang, dalam apa yang paling mereka kuasai, sesuatu yang luar biasa dan sama sekali tidak dapat dipahami telah terjadi. Semua ini seperti orang biasa melihat hantu, sama sekali tidak dapat dijelaskan. Dan pada saat ini, penyihir formasi lainnya berseru, susunan deteksi kami menemukan seorang prajurit sedang mendekati kota Kaisar Loyou. Dilihat dari kecepatan terbangnya, itu pasti Wuxian 5 kesengsaraan. Apa, Wuxian 5 kesengsaraan? Mungkinkah itu hantu dari Wuxian 5 kesengsaraan ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Itu pasti seorang seniman bela diri yang tidak tahu apa-apa yang kebetulan menemukan hal aneh bahwa formasi itu menghilang dan menerobos masuk. Ya, meskipun formasi itu telah menghilang, giok roh kota Kaisar Loyou masih tidak boleh diganggu, buka formasi serangan balik dan bunuh dia. Petik 2 petik 2. Sekelompok penyihir berteriak seperti hantu lagi, dan kemudian mereka siap untuk mengaktifkan formasi ofensif untuk membunuh Sulang. Di laut di kejauhan, saat terbang, Sulang bermain dengan material kelas Kaisar di tangannya. Setelah mengendalikan formasi Kaisar Zentian Fuhai, dia langsung menguraikannya. Tanpa diduga, selain sejumlah besar material tingkat Kaisar, dia benar-benar memperoleh lebih dari selusin jiwa Wuxian. Ada panen penjualan yang begitu besar bahkan sebelum dimulai. Lumayan, Sulang menerima material kelas Kaisar dengan gembira, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, Sulang menemukan bahwa ada gelombang formasi di depannya, dan segera panah hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Formasi abadi 8 kesengsaraan, kenapa kau selalu menggunakan formasi untuk menghadapiku? Ini bukan roti daging. Bah, apa yang kau katakan tentangku? Sulang dengan canggung mengganggu bagian belakang kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan, dan segera mengendalikan formasi peri yang menyerang, menghancurkannya. Pada saat ini, sejumlah besar material tingkat peri diperoleh, dan masih ada banyak roh Wusheng. Di kota Kaisar Loyou, geng penyihir benar-benar bingung. Mati, menghilang lagi. Formasi ofensif kita baru saja menghilang. 5 kesengsaraan marsial immortal ini adalah pelakunya yang membuat Zentian Fuhai Emperor Arai menghilang begitu saja. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang tidak masuk akal untuk secara langsung mengubah formasi? Betapa sakralnya dia, metode apa yang dia gunakan, prinsip apa yang tidak kita ketahui. Cepat dan laporkan ke eselon atas. Kita tidak bisa lagi memutuskan situasi ini. Pergi sekarang, mari kita buka sisa formasi.
Penggunaan kemampuan aneh ini pasti disertai dengan konsumsi yang sangat kuat, mungkin ada batasan berapa kali. Petik 2 petik 2. Saat para master formasi membicarakannya, mereka membuka semua formasi sambil melapor ke tingkat atas. Selain formasi Kaisar Zentian Fuhai terluar di kota Kaisar Loyou, ada juga 3 formasi peringkat Kaisar dan sejumlah besar formasi peringkat abadi. 2 dari 3 formasi kekaisaran bersifat defensif dan 1 bersifat tambahan. Pada saat ini, semua formasi terbuka, dan topeng-topeng terang segera disangga di dunia hitam. Oh, ada begitu banyak formasi. Bahkan jika aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku mempelajarinya. Belajar membuatku bahagia, belajar membuatku bahagia. Sulang menatap topeng formasi bergaris-garis itu dengan senyum gembira di wajahnya. Segera setelah itu, dia mempercepat dan terbang ke depan, semua formasi yang bersentuhan dengannya di sepanjang jalan hancur. Penghalang yang sulit dihancurkan oleh Kaisar Wu. Hanyalah harta karun di tangan di depan Sulang, kali ini. Semua master arai di kota Kaisar Loyou benar-benar tercengang. 5 kesengsaraan marsial immortal itu memiliki kemampuan aneh seperti itu. Siapa dia? Apakah dia orang asing dari luar benua Changlan? Mengerikan, bahkan formasi tingkat Kaisar akan menghilang tepat di depannya, sama sekali tidak dapat melampaui tanah terlarang dari kolam guntur, itu seperti aula terbuka di depannya. Ini seseorang, Master Luoqi ada di sini. Petik 2 petik 2. Dalam kengerian semua orang, seorang kaisar semu membawa sejumlah besar seni bela diri ke tempat para penyihir arai berada. Kaisar semu ini adalah Luoqi. Wajahnya sangat jelek, karena dia baru saja berpartisipasi dalam pertemuan senior klan. Pada pertemuan itu, Kaisar Luoqi mengetahui bahwa saudaranya Luo Jizun telah jatuh. Jatuh di tempat kecil klan peri Suanyu itu. Kaisar Loyou juga menjadi marah karena ini, dan berkata dengan kejam bahwa dia harus menghancurkan klan abadi Suanyu sampai mati. Bersamaan dengan itu, Kaisar Luoyu juga menanyakan tentang kaisar-kaisar besar dan menyelidiki orang di balik klan Suanyuxian. Hasilnya, ia menduga semua kaisar semu yang dicurigai akan disingkirkan. Kaisar Zun menyingkirkannya. Identitas targetnya mungkin Kaisar Wu, tetapi Kaisar Wu Yu tidak dapat mengetahui siapa yang akan menentangnya. Saat itu juga, formasi pertahanan kota Kaisar Loyou memiliki masalah yang luar biasa. Kaisar Loyou menjadi semakin marah dan memerintahkan Kaisar Zun Qilu untuk datang dan memeriksanya. Pada saat ini, Kaisar Luoqi berjalan di tengah kerumunan. Di kedua sisi terdapat para penyihir formasi yang berlutut di tanah, satu persatu, gemetar dan waspada, tidak berani mengeluarkan atmosfer, tidak berani melepaskan. Luo Zhen, apakah kau mengerti hilangnya formasi? Tatapan Kaisar Luoqi jatuh pada seorang Wuxian yang merupakan penyihir susunan tingkat abadi yang memimpin semua formasi. Tidak, Wuxian Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, aku sama sekali tidak mengerti, metode apa yang digunakan oleh Wuxian 5 kesengsaraan. Sungguh sia-sia, kalian sekelompok penyihir formasi menggembar-gemborkan betapa bagusnya formasi itu setiap hari, dan hasilnya. Lupakan saja. Aku akan secara pribadi mengenal makhluk kecil itu dan melihat apa yang terjadi. Kaisar Luoqi menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu matanya muncul dengan galak, di mana makhluk kecil itu sekarang. Tuan Luoqi, Wuxian Luo Zhen berkata dengan hati-hati, 5 kesengsaraan Wuxian berbaris sepanjang jalan, dan sekarang mendekati kota kekaisaran, kita hanya memiliki formasi tingkat kaisar terakhir. Formasi ini adalah formasi Kaisar Roh Abadi Matahari Bulan, yang terkait dengan konsentrasi energi spiritual di kota Kaisar Loyou. Implikasinya adalah bahwa formasi roh peri matahari dan bulan ini adalah fondasi kota kekaisaran. Anda harus menghentikan orang itu dari Kaisar Luoqi Zun. Begitu cepat, formasi itu bahkan tidak bisa menghentikannya selama beberapa napas. Kaisar Luoqi mengerutkan kening, dan segera melangkah maju, membawa angin tirani, bergegas keluar dari kota Kaisar Loyou. Baru saja, Sulang sedang melihat formasi peringkat kaisar terakhir dengan gembira. Formasi tingkat kaisar yang disebut roh abadi matahari bulan ini sebenarnya mirip dengan formasi roh sentian yang telah dipelajarinya. Arai roh peri matahari dan bulan memiliki fungsi ganda yaitu menyerap aura bumi dan menyerap esensi matahari dan bulan. Itu dapat mendukung seluruh kota Kaisar Loyou, yang menunjukkan bahwa fungsi pengumpulan rohnya benar-benar kuat. Formasi roh sentian saya hanyalah formasi tingkat peri.
Jika keuntungan dari formasi Kaisar Roh Peri Matahari bulan ini digabungkan, itu pasti akan menjadi formasi peringkat Kaisar. Dengan cara ini, rencanaku untuk memperbaiki tanah tandus di selatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sulang tersenyum, diam-diam berkata bahwa perjalanan ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Dan pada saat ini, sesosok terbang di depannya, tetapi sebelum suara itu tiba, dia tiba lebih dulu, menunjukkan betapa cepatnya kecepatannya. Siapa kamu? Kaisar Luoki mendatangi Sulang, wajahnya seburuk dia telah memakan kotoran. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Sulang menatap Kaisar Luoki Zun dan melengkungkan bibirnya, kalimat ini hampir menjadi mantraku, aku sedikit sadar diri, jangan tanya apakah itu berhasil. Mudah untuk melihat melalui panel atribut bahwa orang ini lebih asteris daripada Kaisar Semu berjubah hitam yang sudah mati. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namamu. Sombong, berani. Kaisar Zun Luoki menatap matanya, wajahnya marah, dan lubang-lubangnya penuh dengan asap. Dia benar-benar kesal dengan kesombongan Sulang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang menakutkan, dan dia menekan Sulang. Namun, Sulang mengulurkan tangan kanannya dan mengusap ujung jarinya dengan ringan. Sebuah penghalang susunan muncul, segera menghalangi aura Kaisar Luoki Zun dari luar. Meskipun Kaisar Zun Luoki tidak menyukai formasi, dia masih memiliki akal sehat tentang formasi-formasi di depannya dapat menghentikan auranya, sungguh luar biasa. Namun dengan formasi tingkat tinggi seperti itu, pemuda di sisi yang berlawanan tidak hanya dapat mengaturnya, tetapi juga mengaturnya dengan sapuan jarinya. Ini luar biasa, tak terbayangkan. Siapa kamu? Apa tujuan datang ke klan Kaisar Loyou? Formasi pertahanan klanku, apa sebenarnya yang kamu gunakan untuk membuatnya menghilang? Aura miliknya sendiri gagal membanjiri Dewa Bela Diri 5 kesengsaraan kecil, dan ekspresi Kaisar Zun Luoki menjadi semakin buruk. Semua mengatakan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Metodeku untuk membuat formasi menghilang bukanlah sesuatu yang sia-sia seperti yang dapat kamu pahami. Namun, tujuan klan Kaisar Loyou adalah untuk memberitahumu bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Kamu klan Kaisar Loyou menyinggung perasaanku, dan satu-satunya tujuannya adalah genosida. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum mempesona dengan sedikit aura pembunuh. Kamu benar-benar mengatakan aku sampah. Beraninya kau berkata, datang dan bunuh kami. Kaisar Luoki membuka mulutnya dengan tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa Dewa Bela Diri 5 kesengsaraan kecil di depannya begitu sombong hingga ingin memusnahkan seorang kaisar. Ini seperti seekor semut yang berkata bahwa ia ingin memakan pegunungan. Pada saat yang sama, Kaisar Luoki sangat marah. Keagungan klan Kaisar Loyou tidak pernah tersinggung selama ribuan tahun. Mereka yang berani tidak mematuhi klan Kaisar Loyou di masa lalu semuanya mati, dan bahkan memusnahkan klan tersebut. Orang ini tidak hanya menyinggung keagungan Kaisar Loyou, ia bahkan berani mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Kaisar Loyou. Orang yang sombong seperti itu harus dihukum dengan hukuman yang paling mengerikan, sehingga hidupnya tidak akan pernah lebih baik dari kematian sampai hidupnya habis. Beri kau kesempatan untuk menghapuskan dirimu sendiri. Kalau begitu ikuti aku untuk bertemu Tuan Wu dan mengakui dosamu. Kaisar Luoki menatap Sulang dengan saksama, matanya tampak terbakar. Menurutnya, meskipun martial immortal di depannya aneh, di hadapan kekuatan absolut, apapun yang menyimpang tidak ada gunanya. Jika bukan karena Wuxian ini agak aneh, mungkin berguna untuk tetap hidup, dan Kaisar Luoki Zun sudah memulai. Hei, orang lain yang tidak percaya padaku. Sulang melengkungkan bibirnya, lalu tersenyum, karena kamu tidak percaya, biarkan kamu melihat terlebih dahulu hadiah yang aku persiapkan untuk Kaisar Luoyu. Berbicara, Sulang melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah kotak muncul di depannya. Seketika, kotak itu terbuka secara otomatis, memperlihatkan 2 kepala di dalamnya. Kedua kepala ini penuh dengan rambut dan janggut, dan mereka tidak menatap mereka, dan masih ada paksaan yang kuat di sekitar mereka. Luo, kakak Luoji, dan keponakanku Luoku, ternyata kaulah yang membunuh saudara laki-laki dan keponakanku. Kaisar Luoki menatap kedua kepala di dalam kotak, tiba-tiba bergemuruh, matanya pecah. Kebencian yang mengerikan meletus darinya, seolah-olah gunung berapi aktif yang mengerikan mulai bergetar dan bergetar. Tidak buruk, itu aku. Seperti kata pepatah,
keluarga harus rapi dan teratur. Sulang mencibir, selanjutnya, aku akan membunuhmu, sehingga saudara laki-laki dan keponakanmu tidak akan sendirian di jalan Huangquan, dan tentu saja kau tidak akan sendirian. Penuh kebencian, matilah aku. Kaisar Luoqi tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Dia tidak repot-repot memikirkan mengapa Sulang bisa membunuh Luoji dan Luoko, dan mengapa dia bisa membuat formasi itu menghilang dan muncul begitu saja. Kebencian, kemarahan, dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya hanya memiliki satu kata, balas dendam. Langit dan bumi ada di telapak tanganmu. Setelah teriakan keras Kaisar Zunqi, telapak tangan hitam ganas yang menutupi langit memadat dan menamparkan Sulang dengan keras. Ini tipuan lagi. Apakah kalian dari klan Kaisar Loyou suka kentut seperti itu? Sulang mengerutkan mulutnya dengan jijik, meremas tangan kirinya, dan sebuah sarung pedang muncul, dan segera dengan jentikan tangan kanannya, sebuah pedang ilusi putih kecil naik ke langit. Pedang kecil ini awalnya hanya sepanjang 3 inci, tetapi setelah diluncurkan, tubuhnya tiba-tiba melonjak, langsung berubah menjadi energi pedang mengerikan yang menembus dunia. Telapak tangan raksasa hitam Kaisar Zun Luoqi seperti balon hidrogen yang ditusuk oleh jarum panjang, dan meledak dalam sekejap. Akibat dari pertempuran tanpa akhir menyebar ke sekeliling, seperti badai penghancur dunia yang mengamuk di seluruh dunia. Di kota Kaisar Loyou, sejumlah besar wuxian yang menjaga kota terbang keluar, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan mereka menghilangkan energi bos, para prajurit klan Kaisar Loyou yang terengah-engah terkejut. Wuxian dari 5 kesengsaraan dalam formasi deteksi benar-benar dapat melawan Kaisar Semu miliknya sendiri. Pada saat yang sama, mata Kaisar Luoqi membelalak. Pedang Ki kelas Kaisar Semu. Tidak, itu lebih kuat dari pangkat Kaisar Semu umum, prajurit Kaisar Semu macam apa ini? Gerakan percaya diri Kaisar Zun Luoqi dihilangkan oleh tangannya seperti kentut, dan dia terkejut. Segera setelah itu, sesuatu yang buruk muncul di hatinya. Dia bisa membunuh saudaraku. Aku bukan lawannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Kaisar Zun Qilu harus mengakuinya dan bereaksi sesuai dengan itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera berbalik dan terbang ke kota. Saat ini, dia hanya berjarak 100.000 mil dari kota Kaisar Loyou, dan dia bisa terbang dalam sekejap mata. Selama aku memasuki kota, aku akan aman. Meskipun wuxian itu aneh dan memiliki prajurit Kaisar Semu, aku tidak bisa menghentikanku jika aku ingin melarikan diri darinya. Tunggu Kaisar Luoyu mengambil tindakan, meskipun aneh, tidak akan ada tempat untuk dikuburkan. Dengan pemikiran ini, Kaisar Zun Luoqi tampaknya telah melihat dirinya berada di daerah yang aman dan menyaksikan adegan di mana Kaisar Wu mengambil tindakan untuk melenyapkan Sulang. Namun, pikirannya baru saja muncul, dan sebelum dia bisa jatuh, dia menghantam penghalang formasi. Jangan, bagaimana mungkin ada formasi? Lagi pula, itu adalah formasi peringkat Kaisar, bagaimana mungkin? Tuan Loyou, selamatkan aku. Kaisar Luoqi berseru tak percaya, suaranya penuh kengerian. Tampaknya dia mendengar panggilan darurat Kaisar Luoqi Sun. Kabut hitam seperti naga bergegas keluar dari kota Kaisar Loyou dan membawa raungan yang mengejutkan dunia. Hentikan! Suara itu dengan keagungan yang tak berujung, hampir semua makhluk akan berlutut ke tanah tanpa sadar ketika mendengarnya, dan menyembahnya dengan hormat. Namun bagi Sulang, itu sama sekali tidak berguna. Kaisar Loyou, aku ingin memberimu lebih banyak hadiah lagi. Sulang tersenyum, pedang itu bergerak mengikuti hatinya, aura pedang yang sangat dekat dengan level Kaisar Wu langsung menembus pertahanan Kaisar Luoqi Zun, dan memenggal kepalanya. Ding, kau dapat. Perintah sistem berbunyi, dan mayat Kaisar Zun Qiluo jatuh ke laut seperti layang-layang dengan kabel yang putus. Beraninya kau membunuh Kaisar Semu dari klan Kaisar Loyou. Suara dengan keagungan yang tak berujung itu terdengar lagi, dan laut yang berguncang ratusan ribu mil itu ganas bagaikan tsunami. Segera setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam yang khusyuk, mahkota tinggi, dan sepasang mata yang kejam muncul dalam penglihatan Sulang. Dia berdiri tegak, menghadap ke laut yang terpencil, seperti dewa yang memandang rendah manusia. Sulang tampak seperti semut kecil di matanya. Ini adalah Kaisar Loyou. Dengan satu upaya, klan Luoyu telah didorong ke puncak, melintasi Luoyu Hai selama 6 juta tahun, dan menahan Kaisar yang tak terhitung jumlahnya yang hidup dan mati. Tentu saja, di mata Sulang, ini bukan hal yang luar biasa.
Meskipun Luo Yu kuat, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Kaisar Wulian. Namun, berpegang pada prinsip mengenal diri sendiri dan musuh dan tidak pernah mengakhiri 100 pertempuran, Su Lang masih memeriksa panel atribut Kaisar Loyou. Nama, Zhou Yu. Ras klan Kaisar Loyou. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, Wu di 3 putaran. Level serangan, Wu di 3 putaran plus. Level pertahanan, Wu di 3 putaran plus. Level senfa, Wu di 3 putaran plus. Level daya tahan, Wu di 3 putaran plus. Level roh, alam kongni. Teknik penguasaan, Sutra Hati Loyou. Shen Yu Dilu, level Kaisar. Xiao Cheng, Sutra Peri Hari-Hari Gelap dan Malam Panjang, level Xian. Pendirian Wu Ming Xian Jing, level Xian. Pendirian Jue Abadi Jiwa Mati, level Xian. Penyempurnaan Kode Abadi Langit dan Bumi menjadi kekacauan, level Xian. Penyempurnaan Hua Fang adalah peta peri dunia, level Xian. Kesempurnaan. Melihat panel atribut Kaisar Loyou, Su Lang sedikit terkejut. Orang ini benar-benar memiliki teknik tingkat dasar. Mungkinkah dia menciptakan Sutra Peri Hari-Hari Gelap dan Malam Panjang serta Sutra Peri Wu Ming sendirian? Jika itu benar, maka Kaisar Luo Yu benar-benar generasi yang berbakat. Indra Su Lang terhadap Kaisar Loyou telah sedikit berubah. Tentu saja, niat membunuh masih ada, bahkan lebih kuat.